الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa lisan kita berzikir, memuja dan memuji atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mencurahkan, melimpahkan nikmatnya kepada kita. Khususnya di bulan Ramadan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita dan juga melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada malam hari ini kita menjalani ibadah salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Ini semua adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak semua hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita diberikan inayah seperti kita. Banyak orang yang secara fisik mereka sempurna, akan tetapi hidayah dan inayah belum datang kepadanya sehingga mereka tidak mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka diberikan hidayah dan inayah, akan tetapi secara fisik mereka dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mampu menjalani ibadah siam Ramadan, bahkan juga tidak bisa menjalani ibadah tarawih seperti halnya kita pada saat ini. Dan juga yang tidak kalah penting, nikmat yang amat besar adalah nikmat keamanan, di mana nikmat keamanan merupakan salah satu nikmat di antara nikmat yang besar. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin jauh di negeri muslim yang lainnya, mereka atau negara mereka sedang dilanda konflik, sedang dilanda ketidakbaikan dalam tatanan kenegaraan, atau bahkan secara ekonomi mereka sangat lemah sehingga mereka dalam bersosial, beraktivitas mereka amat terbatas. Apalagi dalam beribadah mereka tidak setenang kita pada saat ini. Oleh karenanya, marilah kita jaga kenikmatan ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para keluarganya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 memberikan gambaran betapa indahnya sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan, di mana di dalamnya bertabur ketenangan, as-sakinah. Ketenangan didapatkan dari hadirnya rasa kasih dan sayang antara suami istri dan juga anak. Ketenangan seharusnya menjadi visi yang dibangun sejak awal pernikahan hingga akhir dunia. Tidak cukup sampai di situ, ia akan berlanjut kekal di akhirat menuju Jannatul Firdaus. Penampilan fisik ditampakkan Allah di awal pernikahan. Ketertarikan akan rupa yang indah memunculkan rasa kasih, mawaddah. Rasa kasih itu penting untuk menjaga energi dan ketenangan dalam keluarga. Cantik dan tampan adalah tampilan fisik karunia Allah Subhanahu wa taala yang penting untuk merawat atau dirawat agar rasa kasih tetap mewarnai kehidupan rumah tangga. Merawat penampilan dengan berbagai cara dan anggaran akan bernilai ibadah saat diniatkan dalam kerangka mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Di saat usia pernikahan bertambah, ketika fisik mulai berkerut dan menua, ketenangan keluarga bukan lagi karena penampilan. Di sini ketenangan keluarga didapatkan dari rasa saling kasih dan sayang serta rahmat. Dalam membangun keluarga sakinah perlu dilandaskan beberapa hal. Maka ada setidaknya 5 asas yang harus kita perhatikan dalam membina keluarga sakinah. Yang pertama adalah asas karamatul insaniyah, yaitu memuliakan manusia, menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama dalam pandangan kemanusiaan. Ini dilandasi pesan normatif oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 70. Kemudian asas yang kedua yaitu hubungan kesetaraan, yaitu pola hubungan antara manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaannya di hadapan orang lain. Hubungan kesetaraan yang dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian asas yang ketiga adalah asas keadilan, yaitu adil terhadap diri, kemudian diikuti adil pada pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat. Adil terhadap diri dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, baik kebutuhan badani, jiwani, dan spiritual, maupun sosial secara seimbang dan baik. Bersikap adil terhadap keluarga nampak dalam perlakuan dan pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang. Allah telah mengingatkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam keluarga meskipun berat melakukannya, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135. Kemudian yang keempat yaitu asas mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang, keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Asas ini menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, dan keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga untuk mewujudkan sebuah hidup di dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub juga dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Secara fitrah manusia lahir membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk mengembangkan potensinya, seperti kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hubungan sosial, dan kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan. Itulah 5 asas yang harus kita miliki agar kita diberikan
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.